Singkatnya, keyboard ini termasuk salah satu keyboard yang paling enak yang pernah saya pakai. Tapi halo semua, Jun di mana? Ini adalah keyboard Noir OLV75. Jadi kalau tertulis di kardusnya ini, keyboardnya didesain di Jakarta, bre. Di mana nama OLV sendiri ini adalah nama tema warnanya yang menggunakan warna olive. Nah, ceritanya Noir OLV75 ini adalah keyboard wireless yang punya layout 75%. Di mana 75% ini buat saya adalah layout yang paling ideal untuk sebuah wireless keyboard. Jadi wireless keyboard ini tujuan utamanya adalah untuk gampang dibawa mobile. Jadi dia bentuknya nggak terlalu besar, tapi dengan fungsional yang udah lengkap. Sebelumnya, sebelum si 75% ini jadi tren baru, saya udah pakai yang 60%. Dimana kalau buat saya itu lumayan merepotkan. Karena di sana ada banyak banget tombol yang hilang. Termasuk baris paling atas nih, tombol F itu nggak ada. Terus tombol yang lainnya seperti tombol home, tombol N, itu yang sering saya pakai kalau ngetik gitu kan, itu juga nggak ada. Terus penempatan tombol delete, penempatan tombol panah itu juga merepotkan lah kalau buat saya. Jadi begitu ada yang 75%, ini menurut saya adalah keyboard dengan bentuk yang compact tapi dengan fungsional yang sudah lengkap. Nah, tinggal sekarang gimana rasanya menggunakan Noir OLV75 ini. Yang saya pegang ini adalah varian OLV75 yang menggunakan switch Gateron Yellow. Tapi Noir sendiri ngasih opsi Gateron Brown dan juga Jwick Ultimate Black. Di mana yang terakhir ini harganya sedikit lebih mahal, selisih sekitar 150 ribuan dari yang Gateron. Desainnya ergonomis dengan sudut kemiringan 5 derajat. Sudut kemiringan ini nggak bisa dirubah karena nggak ada kaki untuk ngatur kemiringannya. Walaupun dirasa kurang fleksibel, tapi desain 5 derajat ini sudah cukup nyaman dipakai ngetik dan gaming dalam waktu yang lama sekalipun. Noir OLV75 ini menggunakan hot swappable switch dengan south facing PCB yang cocok dengan cherry profile keycap. Untuk keycapnya dia menggunakan material PBT double shot dengan ketebalan 1,5 mm dan udah terasa kokoh banget. Finishing keycapnya doff yang akan membuat permukaannya lebih awet dan gak gampang berminyak. Di paket pembeliannya kita juga dikasih beberapa keycap cadangan. Selain itu kita juga dapat satu spare switch, 2-in-1 switch and keycap puller, dan 1 gram Krytox 205G Zero Loop. Termasuk kelengkapan standar seperti manual book, kabel Type-C yang dipakai untuk wired mode sekaligus ngecas, dan juga USB dongle. Noir OLV75 ini menggunakan aluminium plate dan sudah diberi sound dampening foam. Harapannya akan menghasilkan suara yang lebih empuk, minim getaran, dan lebih enak dipakai ngetik. Typing experience menggunakan keyboard ini singkatnya sih sangat memuaskan. Kalau boleh saya rangkum sekarang, feel ngetiknya termasuk salah satu yang paling nyaman dan salah satu yang paling silent yang pernah saya pakai. Ngetik berjam-jam rasanya nyaman banget. Udah gitu suaranya juga empuk, bre. Secara performance juga nggak ada kendala. USB dongle, Bluetooth, dan wired mode-nya bisa digunakan dengan lancar tanpa ada gangguan respons. Untuk mode Bluetooth seperti biasa, dia bisa terhubung dengan 3 device sekaligus dan bisa kita save data pairing-nya. Tapi sayangnya, kepuasan saya menggunakan keyboard ini agak sedikit terganggu dengan adanya beberapa minus yang buat saya lumayan berpengaruh terhadap produktivitas. Yang pertama adalah soal keycapnya. Bukan material keycapnya, bukan tentang finishingnya, tapi tentang apa yang tercetak di keycapnya. Kalau kita lihat di sini, yang tertulis di sini standar, tapi ini semua adalah karakter utamanya doang. Sedangkan kita tahu bahwa keyboard zaman sekarang itu punya second function, di mana satu key itu punya fungsi bukan cuma satu. Ada fungsi kedua yang bisa kita aktifkan kalau mencet tombol Fn. Nah, di sini kalau kita lihat di manual booknya, terlihat ada banyak banget second function yang ada di keyboard ini. Tapi begitu kita lihat keyboardnya, tidak ada satupun petunjuk yang menyatakan bahwa key yang mana punya second function apa. Dan yang membuat saya kesulitan adalah banyaknya fitur standar yang biasa saya pakai setiap hari, kayak misalkan untuk ngatur RGB, ngatur kecerahan lampunya, terus tombol multimedia buat ngencengin dan nurunin volume, next song dan segala macam. Itu tidak tercantum di sini. Dan saya kalau harus ngapalin
ngafalin agak kesulitan karena beberapa keyboard wireless yang saya pakai di sini dan juga di rumah itu punya penempatan second function yang berbeda. Nggak ada yang sama. Jadi kalau mau ngafalin satu-satu agak lumayan susah lah ya. Kekurangan berikutnya adalah software. Di mana software dari Noir OLV75 ini hanya bisa mendeteksi keyboardnya kalau pakai kabel. Begitu kabelnya saya cabut, pakai dongle atau pakai Bluetooth, softwarenya tidak mengenali keyboard ini. Memang untuk pengaturan seperti RGB, terus juga makro kalau misalkan mau pakai, atau bikin custom function untuk key-nya, kayak misalkan page up dan page down ini, karena di sini yang multimedia buttonnya saya susah ngafalin ya. Akhirnya page up dan page down saya rubah fungsinya menjadi volume up dan volume down. Itu bisa kamu lakukan saat menggunakan kabel. Nanti begitu dicabut, walaupun nggak terdeteksi di softwarenya, udah nggak masalah. Karena semua sudah tersimpan di internal memorinya. Tapi ada satu fitur dari softwarenya yang saya butuh banget, yang sayangnya nggak ada di sini. Mendeteksi kapasitas baterai yang tersisa. Jadi untuk keyboard wireless ini, ya idealnya sih kita nggak nungguin baterainya habis baru dicas. Jadi kalau kapasitas sudah 30-40% ya dicas aja nggak masalah gitu kan. Nah sayangnya ini nggak bisa saya lakukan karena di saat dia dalam mode wireless nggak terdeteksi di softwarenya, jadi kita nggak bisa ngelihat kapasitas baterainya. Tapi begitu kita colokin kabelnya dan dia terdeteksi di software, ternyata di situ juga tidak ada indikator baterainya. Satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk melihat indikator baterai adalah dengan menggunakan Bluetooth. Karena kalau di bawaan Windows itu di list device yang terhubung itu ada indikator baterai di situ. Dan yang kedua bisa juga di spacebar ini ada indikator baterainya yang akan nyala merah kalau sudah lowbat. Permasalahannya begitu lowbat itu saya juga dapat pop up di Windows-nya ternyata baterai udah tinggal 1%. Beberapa kali kejadian seperti itu. Dan untungnya sih kalau di tempat saya ini saya pakai di kantor itu kabel USB-C-nya udah standby. Jadi begitu dia nyala 1% dan nggak bisa bereaksi, tinggal dicolokin beres. Tapi ini bakal menyulitkan buat kamu yang pakai keyboard ini untuk mobile. Lagi enak-enak mau presentasi, tahu-tahu baterainya habis. Untuk softwarenya sendiri sebenarnya standar aja seperti software keyboard pada umumnya. Di sini kamu bisa ngatur masing-masing fungsi tombol. Ini bisa kamu rubah sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian kamu juga bisa ngatur RGB-nya di sini mau seperti apa. Termasuk mengurangi dan menambah brightness sama speednya yang seharusnya juga bisa lebih menghemat baterai gitu ya kalau diturunin. Kemudian kamu juga bisa mengatur makro di sini. Dan udah, itu aja sih fungsi yang ada di softwarenya. Oh ya, sama untuk Noir sendiri, ini karena produknya belum banyak, jadi setiap produk Noir itu akan punya satu software sendiri. Jadi ini saya pakai mouse-nya itu ada software terpisah dan keyboard-nya juga ada software terpisah. Mungkin one day nanti Noir akan bikin satu software untuk semua, kita nggak tahu, semoga aja itu akan cepat terjadi ya. Tapi di tengah minus yang ada tadi, nggak bisa dipungkiri bahwa keyboard ini feel-nya enak banget kalau dipakai ngetik. Dan saya kerjaan setiap hari itu ya hampir bisa dibilang seharian full ngetik doang gitu ya. Dan untuk daya tahan baterainya lumayan lah ya. Jadi kalau dia dalam kondisi lampu RGB-nya nyala dan saya pakai itu sehari mungkin ya harusnya sih nggak lebih dari 8 jam. Itu keyboard ini bisa bertahan sekitar 3 hari. Dimana di hari ketiga itu biasanya langsung pop-up muncul baterai sudah tinggal 1% atau 2%. Dan biasanya memang harus dicas untuk bisa lanjut pakai. Tapi begitu RGB-nya mati, dia masih bisa bertahan beberapa hari lagi. Jadi kalau saya tadi dengan RGB 3 hari habis, tanpa RGB ya biasanya hari keempat atau kelima udah saya colokin tanpa nungguin ada pop-up baterai habis. Minus all software tadi semoga saja bisa diselesaikan hanya cukup dengan mengupdate softwarenya doang. Jadi nggak usah mengutak-atik apapun dari keyboardnya karena jadi nggak applicable gitu kan. Tapi kalau soal keycapnya ya memang nggak bisa diapa-apain. Kalau saya memang pakai ini ya mau nggak mau harus saya hafalin untuk key yang krusial kayak misal untuk mengganti Bluetooth untuk connect ke device 1, 2, 3 di mana biasanya saya pakai ini kombinasinya adalah FN 1, 2, 3. Kalau di keyboard ini pakainya FN, Q, W, sama I. Itu lumayan bikin saya bingung juga. Tapi semoga aja untuk versi revisinya nanti kalau ada, itu at least adalah beberapa second function yang tercetak di atas keycapnya. Walaupun mungkin nggak perlu di bagian atas kalau memang mengganggu, tapi di bagian samping juga bisa. Itu sudah sangat-sangat membantu kita yang memang membutuhkan pakai second function secara rutin. Jadi untuk sementara ini sepertinya Noir OLV75 ini bakal menjadi keyboard utama saya untuk ngetik karena enak banget bre. Dan kalau kamu penasaran, kamu bisa langsung cek aja linknya ada di bawah.